Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sangat semangat sekali ya buat belajar pada hari ini. Baik, seperti biasanya sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Jadi hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Alhamdulillah, lengkap ya. Berarti itu tandanya anak-anak semangat belajar menuntut ilmu. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu hari ini membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini membahas tentang teks fiksi dan non-fiksi. Sebelum masuk ke materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, semoga kita berdoa di awal pembelajaran, semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Teks fiksi. Fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada, realita tanpa mengada-ada. Dalam teks fiksi maupun non-fiksi terdapat beberapa unsur, diantaranya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam cerita, sedangkan intrinsik merupakan unsur luar yang berada dalam sebuah cerita, yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah teks yang berisi ide-ide yang melatar belakangi isi keseluruhan teks. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku fiktif yang ada dalam teks cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis dalam menggambarkan watak tokoh dalam teks cerita. Macam-macam tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat baik dan positif seperti jujur, berani, ramah, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat buruk atau negatif seperti jahat, pemarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang memiliki sifat penengah yang arif dan bijaksana. Dan keempat, tokoh figuran, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan pengarang hingga membentuk sebuah cerita dari awal sampai akhir. Alur atau plot cerita pasti digunakan dalam karya atau cerita apapun. Macam-macam alur. Yang pertama, alur maju, yaitu alur cerita yang bergerak maju dimulai dari awal sampai akhir sesuai kronologi waktu. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur cerita yang bergerak mundur dimulai dari akhir penyelesaian cerita lalu kembali ke awal perkenalan, biasa dikenal dengan istilah flashback. Yang ketiga, alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Selanjutnya, latar. Latar adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya cerita. Latar tempat yaitu menjelaskan di mana peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya di rumah, di sekolah, di kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar waktu, yaitu menjelaskan kapan peristiwa dalam cerita terjadi, misalnya saat pagi hari, malam hari, kemarin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, latar suasana, yaitu menjelaskan bagaimana gambaran suasana saat peristiwa dalam cerita terjadi. Bisa berkaitan dengan perasaan tokoh juga, misalnya suasana ramai, suasana tegang, suasana sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agama yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan atau religi.
Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Nilai moral pada cerita umumnya dapat berupa nilai moral yang baik ataupun sebaliknya, tergantung pada pengarang. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nilai sosial dapat dilihat dengan mengamati interaksi antara tokoh utama dengan tokoh yang lain atau tokoh utama dengan lingkungan atau masyarakat. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.